Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang manfaat mineral bagi tubuh wanita sepanjang daur kehidupan. Di video sebelumnya kita telah mengenal karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Di sini kita akan belajar tentang mineral. Mineral di sini dalam konteks nutrisi, mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral sendiri dibagi dalam dua kategori, yaitu unsur makronutrien dan unsur mikronutrien, di mana makronutrien ini artinya dibutuhkan lebih banyak, yaitu contohnya kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, sulfur, serta klor. Sedangkan mikronutrien ini artinya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, yaitu besi, seng, selenium, mangan, tembaga, yodium, kobalt, fluor, dan krom. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium atau zat kapur merupakan mineral penting yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, secara umum fungsi kalsium untuk pengaturan fungsi saraf dan otot, membantu proses pembekuan darah yang bekerja sama dengan vitamin K, kemudian memelihara dan meningkatkan fungsi membran sel, serta mengaktifkan reaksi enzim dan sekresi hormon. Dan juga dari kalsium ini dapat melindungi tubuh terhadap absorpsi zat-zat kimia radioaktif tertentu. Sumber makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya produk olahan susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, serta telur. Mineral yang kedua yaitu fosfor. Fosfor adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, fosfor memiliki peran dalam pembentukan tulang dan gigi, pembentukan ATP sebagai perantara metabolik fosforilasi asam nukleat. Fosfor juga dapat mempengaruhi semua proses perombakan dan pembentukan zat. Dan juga fosfor dapat membentuk bagian-bagian penting dari plasma sel, di mana fosfor ini juga dapat membantu dalam pembelahan inti sel dan memindahkan sifat-sifat keturunan, serta diperlukan juga dalam proses pengerutan otot. Agar proses pemenuhan kebutuhan fosfor harian ini berjalan secara optimal, maka perlu mengkonsumsi sejumlah makanan yang mengandung tinggi fosfor, seperti misalkan daging, sayur-sayuran, kemudian susu, dan lain-lain. Mineral yang ketiga yaitu magnesium. Magnesium ini merupakan salah satu dari 6 mineral penting yang terkandung di dalam tubuh manusia. Peran magnesium di dalam tubuh salah satunya sebagai unsur pembentuk tulang dan gigi. Fungsi magnesium di dalam tubuh juga dapat membantu dalam mensintesis protein dan sebagai kofaktor beberapa jenis enzim, dan juga membantu respirasi seluler. Dan ternyata magnesium ini merupakan elemen yang sangat penting untuk penghasil energi dari makanan yang diasup oleh manusia. Di sini perannya sebagai katalisator dalam beberapa reaksi kimia dan reaksi biologis, di mana melibatkan ATP dan ADP.
Magnesium secara alami ditemukan dalam banyak makanan. Ada juga yang sudah ditambahkan ke produk makanan lainnya. Sumber makanan yang banyak mengandung magnesium yaitu sayuran hijau gelap atau yang mengandung klorofil. Mineral yang keempat yaitu natrium atau sodium. Saat larut dalam air, natrium ini akan menjelma menjadi salah satu elektrolit, di mana partikel yang bermuatan listrik yang berperan dalam proses metabolisme. Garam dapur merupakan salah satu sumber utama dari natrium. Saat ini sangat mudah untuk menemukan natrium di dalam makanan sehari-hari, seperti contohnya pada kecap, kemudian makanan laut, fast food atau makanan siap saji, serta dalam snack atau makanan ringan itu sangat banyak natriumnya. Di dalam tubuh, natrium ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya membantu fungsi dari saraf dan otot. Sel saraf memerlukan impuls saraf agar bisa berkomunikasi dengan sel lainnya. Impuls saraf tersebut muncul karena adanya pergerakan natrium di sepanjang membran sel saraf. Begitu juga dengan otot. Karena natrium merupakan elektrolit, maka natrium ini di dalam tubuh dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh melalui proses yang disebut dengan osmosis. Osmosis sangat penting untuk mencegah sel agar tidak pecah karena terlalu penuh air atau mengerut karena adanya dehidrasi. Fungsi natrium yang lain di dalam tubuh yaitu berkaitan dengan tekanan darah. Natrium di sini dapat menarik dan menahan air sehingga diperlukan atau berperan dalam menjaga porsi cairan di dalam darah. Mineral yang kelima yaitu kalium. Kalium ini tergolong satu dari 7 mineral makro yang sangat penting untuk tubuh. Manfaat kalium di dalam tubuh salah satunya adalah dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena kalium dapat membantu tubuh dalam membuang sodium. Dari beberapa penelitian juga dapat membuktikan bahwa dengan konsumsi kalium yang tinggi ini juga dapat mencegah terjadinya stroke. Kalium juga dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Hal ini ternyata dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalium dapat mengurangi jumlah kalsium yang terbuang di dalam urin atau lewat urin. Apabila kalsium ini banyak terdapat di dalam urin, artinya terbuang melalui urin, ini juga akan membuat terjadinya batu ginjal. Sehingga dengan konsumsi tinggi kalium dapat mencegah terjadinya batu ginjal. Dan masih banyak lagi manfaat kalium di dalam tubuh. Kalium juga sangat mudah sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan makanan yang banyak mengandung kalium itu kacang polong, kemudian pisang, ikan salmon, bayam, kentang, alpukat, dan lain-lain. Mineral yang keenam yaitu klorida. Klorida merupakan elektrolit yang paling penting di dalam darah. Di sini klorida diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh di dalam dan di luar sel. Dan juga klorida membantu mempertahankan volume darah, tekanan darah, dan pH di dalam tubuh. Klorida ini bisa ditemukan dalam garam meja atau garam laut sebagai natrium klorida. Selain itu, klorida juga dapat ditemukan di beberapa jenis sayuran seperti tomat, rumput laut, selada, dan seledri. Mineral yang ketujuh yaitu kromium.
Kromium ini merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Secara umum, kromium ini di dalam tubuh kerjanya membantu insulin dalam mengontrol kadar gula darah. Beberapa bahan makanan yang banyak mengandung kromium diantaranya brokoli, jagung, ubi jalar, dan juga daging. Mineral yang ke-8 yaitu kobalt, di mana kobalt adalah atom sentral dalam setiap molekul vitamin B12 yang merupakan zat penting yang kita dapatkan dalam makanan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kobalt ini di dalam tubuh berperan dalam sistem saraf. Di samping itu, kobalt juga dibutuhkan dalam pematangan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Sumber makanan yang mengandung kobalt ini mayoritas berasal dari hewan, meskipun ada beberapa sumber makanan nabati yang juga mengandung kobalt seperti gandum, selada air, kubis, dan lain-lain. Mineral yang ke-9 yaitu tembaga atau kuprum, di mana di sini tembaga merupakan mineral yang bermanfaat untuk membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula, serta berguna dalam menjalankan fungsi saraf dan pertumbuhan tulang. Dalam kondisi normal, kebutuhan tembaga harian dapat dipenuhi melalui makanan, di mana makanan yang banyak mengandung tembaga diantaranya ada hati atau jeroan, kemudian tiram sejenis kerang, kemudian ada jamur dan kacang-kacangan. Mineral yang ke-10 yaitu yodium. Iodin atau yang dikenal dengan yodium merupakan unsur mineral yang dibutuhkan tubuh khususnya untuk membantu kinerja kelenjar tiroid. Untuk memenuhi kebutuhan iodin ini, maka dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan, diantaranya seperti ikan kod atau ikan tuna, kemudian rumput laut, udang, dan makanan laut lainnya. Selain itu, yodium atau iodin juga bisa ditemukan di dalam produk olahan susu seperti susu, yogurt, dan keju, serta dapat ditemukan di beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Mineral yang ke-11 yaitu zat besi. Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk berbagai proses vital di dalam tubuh, mulai dari pembentukan sel darah merah, meningkatkan energi dan fokus, hingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber bahan makanan yang mengandung tinggi zat besi diantaranya bayam, hati sapi, kerang, tahu, tomat, daging sapi tanpa lemak, kemudian kuning telur, serta ikan. Mineral yang ke-12 yaitu mangan. Mangan adalah salah satu jenis mineral penting yang dibutuhkan otak, sistem saraf, dan sistem enzim tubuh untuk menjalankan berbagai fungsinya, di mana tubuh kita ini tidak bisa memproduksi mangan. Maka kebutuhan mangan itu diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Bahan makanan yang banyak mengandung mangan diantaranya biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, kerang, tiram, kopi, teh, dan mineral atau air mineral. Mineral yang ke-13 yaitu selenium. Selenium merupakan mineral penting yang terkandung di dalam makanan yang saat ini juga sudah ada yang dalam bentuk suplemen. Pada makanan, selenium ini dapat dijumpai dalam
kacang, ikan tuna, ikan kakap merah, scallop, daging sapi, daging ayam, telur, serta susu. Di dalam tubuh, selenium memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat menangkal radikal bebas, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, mendukung kesehatan dari fungsi tiroid, dan juga mengurangi resiko penyakit jantung. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa di sini selenium juga dapat mengurangi gejala asma. Mineral yang ke-14 adalah seng atau zinc. Di dalam tubuh, zinc ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian mempercepat penyembuhan luka, menurunkan resiko penyakit terkait dengan usia, dan saat ini zinc ini justru dimanfaatkan untuk mengobati jerawat. Dari beberapa penelitian juga terbukti bahwa zinc ini dapat mengurangi peradangan, dapat meningkatkan kualitas dari sperma, serta meningkatkan fungsi kognitif. Dan biasanya di sini dari sebuah studi menunjukkan bahwa zinc ini dapat mengatasi diare. Mineral yang ke-15 adalah fluor atau fluoride. Fluoride ini menjadi mineral yang cukup populer karena sering dicampurkan dalam produk pasta gigi. Fungsi mineral ini memang berkaitan dengan pembentukan gigi dan tulang serta membantu mencegah gigi berlubang. Di sini fluoride juga terkandung dalam beberapa makanan seperti teh, ikan, dan air minum dalam kemasan. Mineral yang ke-16 adalah sulfur. Fungsi mineral sulfur ini yaitu untuk menghasilkan insulin, berperan sebagai antikoagulan, dan menjadi komponen penting dalam tulang rawan. Saat ini mineral sulfur ini juga sering dijadikan komposisi untuk berbagai obat kecantikan. Mineral sulfur ini terkandung dalam beberapa makanan seperti telur ayam, ikan, dan minuman susu. Nah, itu tadi beberapa mineral dan manfaatnya bagi tubuh. Untuk berapa kebutuhan dari masing-masing mineral tadi, silakan Anda membuka kembali Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Setelah Anda tahu berapa angka kecukupan gizi atau angka kecukupan masing-masing mineral itu di dalam yang dibutuhkan tubuh, maka Anda harus tahu kalau misalkan seseorang itu konsumsi dari mineralnya itu kurang, itu dampaknya apa, dan kalau berlebih dampaknya apa. Jadi tugas kalian berikutnya adalah mencari dampak kelebihan dan kekurangan konsumsi mineral. Tentunya berbagai jenis mineral tadi ya, 16 jenis mineral tadi masing-masing dampaknya apa di dalam tubuh. Masih sama dengan yang kemarin, maka tugas ini saya minta minimal ada literatur, satu dari buku dan satu dari artikel. Setelah kita mempelajari mineral, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir berkaitan dengan keseimbangan air dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostasis. Keseimbangan cairan dan elektrolit ini melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit ini berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Di mana di sini ada proses saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.
yang artinya jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada proses lainnya. Seperti yang kita tahu, cairan di dalam tubuh itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Jumlah cairan sendiri di dalam tubuh itu kurang lebihnya 2/3 dari berat badan. Jadi cairan ini merupakan komponen terpenting setelah oksigen. Untuk kebutuhan air sendiri bagi orang dewasa rata-rata 1,5 liter per hari. Demikian tadi penjelasan tentang mineral dan keseimbangan air dan elektrolit. Semoga bermanfaat dan saya berharap kalian bisa mengembangkan dari apa yang kita pelajari ini dari berbagai sumber belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.